Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Saya Hanifatus Soleha. Video ini saya buat untuk mata kuliah pengembangan profesi konseling, di mana di video ini saya akan menjelaskan materi tentang posisi profesi konseling. Yuk, mari kita langsung ke materinya ya. Apa itu posisi profesi konseling? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dari penyandang profesi. Lalu konseling adalah suatu pertemuan langsung dengan individu yang ditunjuk kepada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Konseling sebagai profesi yaitu proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada konseling secara tatap muka dengan menggunakan berbagai teknik konseling untuk mendorong pengembangan diri konseling. Lalu selanjutnya ciri-ciri profesi ada 5. 1. Adanya pengetahuan khusus, kaidah dan standar moral, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, memiliki izin khusus, dan menjadi anggota profesi. 1. Munculnya konseling sebagai profesi. Bimbingan dan konseling berdiri sebagai profesi dimulai dari terbentuknya IPBI pada konferensi pertama di Malang pada tahun 1975. Peningkatan mutu dan profesionalisasi para konselor yang berada di bawah naungan IPBI yang sekarang berubah menjadi APKIN dilakukan dengan menetapkan standar kompetensi konselor. Secara internal APKIN telah menetapkan standar kompetensi ini bagi seluruh konselor dan calon konselor. Bimbingan konseling sebagai profesi ada 7. 1. Memiliki layanan yang unik, tenaga profesional, kode etik profesional, organisasi profesi, ilmu dan keterampilan khusus, pengembangan diri pada setiap anggotanya, dan layanan nyata kepada masyarakat. Selanjutnya, 2. Pengakuan pemerintah terhadap bimbingan konseling di Indonesia. Keberadaan BK dalam kurikulum 1975 menjelaskan 3 layanan pada jalur pendidikan formal. 1. Layanan manajemen dan supervisi, layanan pembelajaran, dan layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang B, pelayanan BK sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik, termuat pada Undang-Undang RI Nomor 89 Tahun 1989 tentang Dasar dan Nomor 29 Tahun 90 tentang Pendidikan Menengah. Yang C, Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 93 tentang Jabatan Fungsional Guru Pembimbing adalah menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil bimbingan dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik. Yang D. Konselor sebagai tenaga kependidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang E. Pelayanan konseling merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri, telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk pendidikan dasar menengah. 3. Sejarah perkembangan BK di Indonesia dimulai dari tahun 1960 di era perintisan hingga tahun 2000 hingga sekarang di era profesionalisasi. Sejarah perkembangan BK di Indonesia. Tahun 1960 diadakan Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang untuk membantu siswa menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan jurusannya. Salah satu hasil konferensi adalah dimasukkannya ke dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sekarang disebut bimbingan konseling. Tahun 1964 diikuti dengan pendirian jurusan bimbingan dan penyuluhan di beberapa IKIP di Indonesia. Tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang, terbentuk IBI dan BP masuk ke dalam kurikulum sekolah. Tahun 1978, diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA-BP untuk mengisi jabatan guru BP di sekolah. Lalu tahun 1984-85 menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Tahun 1989, lahirlah Surat Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara. Tahun 1989, lahirlah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 2829 secara tegas menyantumkan adanya pendidikan dan konseling pada satuan pendidikan pada tahun 1991 sampai 1993. Lalu, dibentuk divisi dalam IPBI yaitu Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, dan Ikatan Sarjana Konseling Indonesia atau ISKIN. Terima kasih, semoga bermanfaat.